Salam saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya. Yang saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan yang sehat. Seperti saya juga dalam keadaan sehat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita dalam keadaan yang serba tidak menentu, karena banyak berita yang beredar, terutama menyangkut masalah corona atau COVID. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai orang percaya kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang senantiasa membuat iman kita menjadi semakin teguh. Kalau kita lihat nih di dalam Alkitab, kita baca di dalam Lukas 21 ayat 8 sampai yang 11 kurang lebih seperti ini bunyinya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kedatangannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah Tuhan Yesus berada di bumi, dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dimulailah akhir zaman. Dan dari saat itu, mulailah banyak peperangan di mana-mana. Dan itu harusnya kita sebagai orang percaya tidak menjadi gampang terkejut. Terlebih-lebih tentang virus corona ini. Kalau zamannya Tuhan Yesus itu disebutnya penyakit sampar. Ya. Hal-hal yang seperti itu harusnya kita tidak menjadi terkejut dan kita tidak menjadi heran karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Makanya tadi saya bilang sebagai orang percaya pegangan kita adalah Alkitab. Kalau Alkitab berkata seperti itu, kita nggak usah heran, nggak usah takut. Untuk corona saya sendiri sudah divaksin 2 kali. Ini surat bukti surat vaksinnya. Ya, ini vaksin yang pertama. Ini vaksin yang kedua. Itu tanggal 7 bulan 6 2021. Sebelumnya saya pernah sakit, jadi sakit panas, kepala sakit, terus untuk nelen susah gitu. Nah, sebagai untuk jaga-jaga waktu itu akhirnya sampai saya tes
antigen ini, dan ini hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Jadi banyak orang dari teman-teman atau rumor yang beredar, karena waktu itu kan banyak orang yang tidak COVID dibilang COVID, sehingga orang meragukan, nanti kalau panas sedikit saya dibilang COVID. Nah, pada waktu saya sakit kemarin, waktu sakit panas, saya melakukan tes ini, ya hasilnya negatif, ya negatif. Bukan diada-adakan, hasilnya negatif, ya negatif. Berkaitan dengan vaksin, ini saya sudah divaksin 2 kali ya, ini buktinya seperti itu. Menurut pandangan saya, menurut pemikiran saya sebagai orang yang biasa, penduduk biasa kayak gini, yang tidak usah memikirkan tentang konspirasi, tidak usah memikirkan tentang politik. Ini adalah antibodi terhadap diri saya yang membuat antibodi saya itu setidak-tidaknya kalau umpamanya ada serangan dari corona, saya terbebas. 50% lah, nggak usah 100% lah, tapi 50%. Karena kita sebagai orang percaya kan diajari untuk cerdas, diajari untuk mengerti bahwa ada orang yang sudah divaksin pun bisa kena. Dan anjuran pemerintah sampai hari ini, kita tetap jaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Itu yang harus kita jalankan. Hal-hal yang seperti ini yang membuat kita menjadi gelisah. Firman Tuhan sudah memperingatkan, dan kita tidak usah menjadi yang paranoid. Tugas kita sebagai orang percaya ya mempersiapkan diri kita supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan. Kalau umpamanya kita terbebas dari COVID, lolos dari bencana ini, lolos dari wabah ini, kita bisa menceritakan dengan iman kita bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada cucu-cucu kita, bahwa kita dan keturunan kita harus menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena bersamaan dengan masalah COVID ini, ada hal-hal yang menarik bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup di bangsa dan negara yang berlandaskan hukum, tetapi ada kasus hukum yang sebetulnya mencoreng hukum. Mohon maaf, ini sedikit menyinggung tentang GKI Yasmin yang sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, yang harusnya bisa berdiri gereja, tapi tidak bisa berdiri gereja. Itu sayang. Dan kita sebagai orang percaya ya harus menerima apa yang ada, walaupun itu melanggar konstitusi tentunya kalau kita lihat. Berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Solo, terjadi pengerusakan makam orang Kristen. Jadi ada sebagian orang kalau melihat salib itu menjadi benci. Ingatlah Tuhan Yesus juga bersabda dalam firman-Nya, kalau kita dibenci, kita harus mengingat bahwa dulunya orang juga membenci Tuhan Yesus tanpa alasan. Kalau orang membenci Tuhan Yesus tanpa alasan, tentunya juga membenci kita tanpa alasan. Berkaitan dengan pembacaan kita yang awal tadi, saya hanya mengingatkan bahwa hal-hal yang seperti itu jangan membuat kita menjadi gelisah dan menjadi takut. Yang menjadi ketakutan kita sekarang ini justru
kalau umpamanya kita meninggal, kita diterima sama Tuhan apa enggak. Itu yang harusnya menjadi ketakutan di dalam diri kita. Awang kita itu tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur kita. Firman Tuhan berkata, menyatakan, apakah kekhawatiranmu itu dapat menambah 1 hasta umur? Tidak bisa. Menambah. Tidak bisa. Karena kita sudah ada batasan-batasannya. Kembali lagi tentang toleransi, tentang pengerusakan di Solo, kita sebagai umat percaya yang mendoakan, dan kita mengajarkan, ajaran Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi mereka. Mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita harus berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Kan harusnya gitu. Karena percayalah, di sini mayoritas, ini contohnya ya, di Indonesia kan mayoritas itu Muslim. Kalau pamannya diajarkan kebencian, dia berada di tempat minoritas, apakah masih berani mengajarkan tentang kebencian? Ya tentu enggak. Pasti yang diajarkan kasih. Tapi Tuhan Yesus mau kita berada di tempat mayoritas maupun minoritas selalu mengajarkan tentang kasih. Makanya Tuhan Yesus bersabda, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Istilah Jawanya, nek ora gelem dijiwit, ya aja jiwit. Kan gitu. Kalau nggak mau disindir, ya jangan menyindir. Kembali ke diri kita. Kita mengasihi diri kita. Kalau kita udah tahu mengasihi diri kita, kita pasti akan mengasihi sesama kita. Gitu. Ini ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang akhir-akhir ini harus diserukan. Masalah apakah Tuhan tidak melindungi kita dari penyakit ini? Ya itu terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan maunya apa. Gitu. Terserah Tuhan. Wong nyatanya, kalau di Kristen banyak pendeta yang meninggal juga banyak, orang biasa juga banyak. Gitu. Kalau di Muslim, yang katanya tentara itu dari orang-orang kafir, malah menyerang ke mereka. Gitu. Menyerang mereka. Yang mereka tadinya pede nggak akan kena, ya kena juga. Gitu. Kena juga. Jadi terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Kita menyerahkan sama Tuhan. Kita hanya mempunyai pemikiran bagaimana supaya hidup kita pantas di mata Tuhan. Bagaimana menjalankan kasihlah sesama manusia. Karena firman Tuhan juga jelas, pada akhir zaman, kasih orang terhadap orang lain itu menjadi dingin. Paling kasihnya kalau sama satu kelompoknya, baru kasih kelihatan. Tapi kalau sama orang lain, belum tentu. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kasihlah sesamamu manusia. Dikasih perumpamaan antara orang Samaria dengan orang-orang yang rohaniawan. Tapi orang Samaria yang dinilai sama Tuhan Yesus yang bisa mengasihi manusia. Kalau kita lihat cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Karena ada orang yang dirampok. Ya kan? Ada orang-orang yang lewat rohaniawan, tapi membiarkan. Tapi ada orang yang Samaria mau menolong orang yang dirampok itu. Dan itu yang dihargai oleh Tuhan, yang disebut bahwa orang itulah yang mengasihi sesama manusia. Sama lawannya, sama siapapun yang enggak kita kenal, mengasihi. Mengasihi. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh tersesat. Makanya di dalam ayat yang ke-8 itu, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Disesatkan oleh apa? Oleh ajaran-ajaran yang berada
di sekitar kita. Oleh apa? Oleh informasi yang berada di sekitar kita. Kita tetap berpegang teguh Alkitab ini. Kalau ada apa-apa, gali Alkitab. Kalau ada apa-apa, pelajari Alkitab. Renungkan Alkitab. Ini adalah jalan hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Dan saya berdoa pada saudara semuanya yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau terbebas dari virus corona. Yang terjadi, biarkanlah kehendak Tuhan. Di luar dari kehendak Tuhan, jangan pernah terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.